mendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alas istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan ini menghina dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti ada di tempat yang suci, ada tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk, ini paling besar arsy-nya Allah. Maka Allah menyebutkan dua dalam Al-Quran, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsy-nya Allah itu besar. Makanya Allahu Akbar. Memang bertanya tentang di mana itu menunjukkan satu tempat. Misalnya di mana laptop, di mana meja, di mana kursi, di mana HP. Ini tidak pantas ditanyakan kepada Allah. Tidak pantas karena kata di mana itu menunjukkan kata yang menunjukkan tempat. Suatu itu berada di tempat. Padahal tempat itu adalah ciptaan Allah. Ini enggak nyambungnya. Oleh karena itu, kata-kata di mana itu menurut Imam Nawawi dalam kitab Qatrul Bais atau Sabtu Najah, beliau mengatakan 4 pertanyaan apabila orang meninggalkan 4 pertanyaan itu, maka imannya sempurna. Pertama adalah kata di mana, aina, di mana. Allah tidak pantas ditanyakan dengan kata-kata aina, di mana. Kedua, kata kam, berapa. Allah tidak pantas ditanyakan dengan kata kam, di berapa. Ketiga, kata kaifa, bagaimana. Allah tidak pantas dikatakan ditanyakan dengan kaifa, bagaimana. Dan terakhir adalah berapa. Allah tidak pantas ditanyakan dengan berapa, karena semua itu menunjukkan akibatnya mengandung makna benda. Di mana, berapa, kapan. Oleh karena itu kata-kata di mana itu tidak pantas ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya seperti terpaksa dan mengatakan dijawab dengan pertanyaan itu, maka murid Imam Nawawi dalam kitab beliau, kalau ditanya dengan di mana Allah, maka jawab Allah tidak diliputi oleh waktu dan zaman. Allah tidak diliputi oleh waktu dan zaman. Maka inilah bertentangan dengan jawaban jawab tadi itu. Allah ada di langit, Allah ada di aras. Aras itu ciptaan Allah. Maka akan tergantung, akan terbayang nanti berapa lebarnya tempat itu, berapa luasnya tempat itu, berapa panjangnya. Maka akan muncul juga pertanyaan, kalau begitu di mana tempat duduknya? Pertanyaan-pertanyaan itu yang dikhawatirkan dalam benak kita. Subhanallah, Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang butuh kepada benda. Allah tidak butuh kepada benda. Innallaha ganiyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada alam, termasuk aras. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada itu. Oleh karena itu,
kalimat-kalimat seperti itu dalam bahasa ilmu Quran disebut dengan ayat-ayat al-mutasyabihat, ayat-ayat yang masih mengandung berapa tasyabuh antara hukum dan tidak. Oleh karena itu dalam menghadapi ini tadi Jawas memberikan contoh dengan mengatakan ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Oleh ulama dalam hal ini dengan dua cara untuk menanggapinya. Pertama disebut dengan at-tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi jangan dibahas. Bid'ah kalau dibahas itu. Imam Maliki bid'ah. Bahkan Imam Ali mengatakan atau Imam Syafi'i mengatakan begitu. Barang siapa yang membatasi Tuhan Allah dengan suatu benda, faqad kafara, maka dia kafir. Ini bahayanya kalau kita membatasi Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu, jalan pertama adalah at-tauhid, menyerahkan kepada Allah maknanya. Jalan kedua adalah at-ta'wil, memberikan makna yang lemah menggantikan makna yang kuat karena ada indikasi-indikasi yang mendukungnya. Misalnya seperti ini, para ulama memberikan makna ketika menafsirkan ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam, bukan berarti semayam berarti Allah menguasai. Karena itu yang pantas untuk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.